101 RRI Talaut, seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa Mutiara Pagi akan hadir untuk menemani Anda semua di pagi hari ini, dan sudah ada Ibu Pendeta Norce Halaber MTO yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mengawali pelaksanaan tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang kita imani bersama akan menjadi suluh dan pelita di sepanjang langkah juang kehidupan kita. Karena itu sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkannya, mari kita mengucap syukur. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan yang kami rasakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Sepanjang malam sudah kami lewati dengan cinta kasih-Mu. Dan di pagi ini kami boleh dibangunkan lagi dalam keadaan tubuh yang sehat dan jiwa yang terpelihara. Dan di pagi ini ya Tuhan, sebagai umat yang senantiasa beriman kepadamu, kami merindukan sabda kebenaran firman-Mu, yang kami imani pula sebagai pedoman dalam melangkah di tengah-tengah juang kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami memohon anugerahkanlah hikmat-Mu bagi kami, sehingga hikmat-Mu itu yang memampukan kami untuk bisa mengerti, bisa memahami apa sesungguhnya arti dari kebenaran firman-Mu bagi hidup beriman kami. Dan biarlah pula ya Tuhan, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Engkau yang akan memampukan kami menjadi pelaku firman yang hidup, baik lewat setiap tindakan dan perbuatan kami, juga melalui tutur kata kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan dan kebenaran, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, firman pada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Piletus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah sekalian kita yang telah membaca, mendengar teristimewa, melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, tema perenungan kita di pagi ini diberi tema pemimpin yang melayani dan berintegritas. Sekali lagi, pemimpin yang melayani dan berintegritas. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, orang bisa saja tidak percaya pada perkataan kita, tetapi mereka percaya pada tindakan kita. Demikianlah salah satu nasihat lama yang relevan hingga kini. Kata-kata bijak ini bicara tentang integritas atau kemampuan orang untuk bersikap jujur, memiliki prinsip moral yang kuat dan dapat dipercaya. Kebalikannya adalah kecurangan dan kemunafikan. Sederhananya, memiliki integritas berarti melakukan apa yang diucapkan,
menghindar untuk melakukan kesalahan walaupun tidak ada yang melihat, serta melakukan apa yang benar walaupun tidak ada orang yang mengetahui atau mengakui. Saudara-saudaraku, bacaan kita merupakan nasihat untuk para pemimpin jemaat agar membangun kapasitas personalnya dengan baik dan memimpin atau melayani dengan integritas tinggi, dengan cara bersikap jujur, apa adanya, tidak bersilat kata, mengatakan kebenaran, menghindari perkataan yang tidak ada isinya, tidak berguna dan tidak benar, di ayat 14-16, serta meninggalkan kejahatan di ayat yang ke-19. Dengan kata lain, seorang pemimpin mestinya memimpin dan melayani dengan ucapan yang jujur, memimpin dengan penuh kebenaran, dan tentunya menjadi kepemimpinannya bermanfaat untuk kepentingan banyak orang, serta terutama dengan tindakan atau perbuatan yang konsisten. Dengan demikian, saudara-saudara, sesungguhnya seorang pemimpin sedang membangun integritas di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah. Ia dikenali Allah sebagai milik kepunyaannya dan bermanfaat bagi kehidupan sesama. Berbeda dengan para pengacau atau penyesat kalau kita membaca ayat yang ke-14 bagian B dan 17 hingga 18. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, membangun integritas bukanlah pekerjaan sehari semalam. Ia harus dilatih secara konsisten sedikit demi sedikit, mulai dari usia dini serta dari perkara kecil dan sederhana. Karena memiliki integritas adalah syarat utama menjadi seorang pemimpin, baik di dunia sekuler maupun kepemimpinan dalam dunia kerja pelayanan. Karena itu, baik ucapannya maupun tindakannya sangat bermanfaat untuk membangun kehidupan, baik umat maupun di tengah kehidupan bermasyarakat. Karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan dalam bacaan kita saat ini mau mengingatkan akan hal itu. Sehingga dikatakan, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar sebagai seorang pemimpin hendaklah menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan. Jangan mereka yang hanya pekerjaannya bersilat kata, karena dikatakan hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang dan yang mendengarnya. Ini satu hal yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada banyak orang, terutama mereka yang diberi tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan bersilat kata. Karena ketika kita hanya berkata-kata kemudian tidak disertai dengan tindakan nyata, maka firman Tuhan katakan akan mengacaukan orang yang mendengarnya. Sehingga dilanjutkan di ayat yang ke-15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jangan hanya janji-janji yang manis diucapkan kemudian tidak ada tindakan nyata atau realisasinya. Sehingga firman Tuhan katakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Kalau kita memang benar-benar melakukan tugas tanggung jawab kita sebagaimana adanya, semestinya itu harus kita terus perjuangkan. Jangan kita hanya berpura-pura baik, tetapi pada akhirnya yang kita lakukan justru mendatangkan kekacauan, seperti di ayat 14 katakan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kembali, hindarilah omong kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Hindarilah setiap perkataan-perkataan yang hanya menjanjikan janji palsu. Karena perkataan yang demikian
Di ayat yang ke-17 dikatakan, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Dan itu bukan hanya tertuju kepada mereka yang diberi tanggung jawab menjadi pemimpin, tetapi juga bagi kita sekalian, mulai di tengah lingkup keluarga kita masing-masing. Jangan selalu memperkatakan perkataan yang omong kosong atau kebohongan, karena hal itu mendatangkan kekacauan dan akan terus-menerus membawa kehidupan kepada kesesatan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, di ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, firman Tuhan di pagi ini mengajak kita sekalian agar setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan itu diletakkan di dasar Allah. Karena Allah mengenal siapa kita. Walaupun kita mungkin bisa bersembunyi dari hadapan manusia, tetapi tidak dengan Allah. Karena dikatakan setiap manusia yang menyebut nama Tuhan diingatkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kejahatan. Karena Tuhan mengenal kita sekalian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena itu telanjangilah setiap perbuatan-perbuatan kejahatan. Diingatkan untuk terus melakukan segala kebaikan dan memperjuangkan kebenaran. Karena itu sekali lagi pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, untuk menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini, hal yang penting diingatkan oleh firman Tuhan saat ini adalah untuk menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang membawa kekacauan atau menghancurkan orang. Hindari setiap omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Karena setiap perkataan kebohongan, firman Tuhan katakan, itu akan menjadi penyakit seperti penyakit kanker yang menjalar. Ingat, Tuhan mengetahui dan mengenal siapa kita sebagai umat ciptaannya. Kita tidak dapat bersembunyi dari setiap perbuatan kita. Karena itu, setiap kita yang menyebut Tuhan sebagai Sang Juru Selamat bagi kita, tinggalkanlah setiap perbuatan-perbuatan jahat. Tinggalkanlah setiap perkataan-perkataan kebohongan. Tetapi hiduplah dalam ketulusan, hiduplah dalam kesucian. Baik kita sebagai orang yang dipimpin maupun mereka yang diberi tanggung jawab untuk memimpin. Pemimpin yang harus berintegritas akan selalu melakukan apa yang diperkatakannya dengan kebenaran yang disertai dengan tindakan nyata. Semoga firman Tuhan yang padat dan singkat di saat ini akan terus mengingatkan tanggung jawab kita sekalian, sehingga pesan firman Tuhan hari ini membawa kita kepada jalan kebenaran, membawa kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur, kita kembali berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami umat ciptaan-Mu. Di pagi ini patut kami menaikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan, karena di tengah sela-sela kesibukan pelaksanaan tugas tanggung jawab kami di pagi ini, ada waktu yang terindah yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami untuk boleh bersama dalam persekutuan yang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Karena itu berdoa bagi pendengar setiap program Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Talaut ini. Di sela-sela kesibukan tugas tanggung jawab kami ya Tuhan, Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan berkat kebenaran firman-Mu di pagi ini
akan meneguhkan iman pengharapan kami, agar kami menjadi manusia yang hidup dalam ketulusan, kesucian, dan hidup dalam kebenaran. Dijauhkan kehidupan kami dari segala kejahatan, mulai dari kejahatan yang bersilat kata atau bersilat lidah, maupun kejahatan lewat tindakan yang kami lakukan. Karena itu kami berdoa, kasihanilah kami, agar kami dapat mengendalikan segala yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan membentuk karakter kepribadian kami sekalian, sehingga ketika kami dalam menjalani hidup ini, pesan firman-Mu di saat ini mengingatkan kami untuk terus hidup dalam ketulusan, hidup dalam kekudusan dan kesucian, agar kami layak ada di hadapan Tuhan. Karena kami menyadari siapa kami ya Tuhan. Engkau mengetahui segala keberadaan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami pun diingatkan ketika kami beriman kepadamu, maka kami memohon kuatkan, mampukan kami agar kami dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan kejahatan dalam hidup ini. Karena itu, seluruh keberadaan hidup, pendengar setia, program Mutiara Pagi di saat ini kami hanya taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Mulai dari mereka yang sudah lanjut usia dalam ketaatan kesetiaan mereka mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kuatkanlah kehidupan beriman mereka ya Tuhan. Kuatkan dan mampukanlah mereka dalam segala hal, sehingga dalam menjalani kehidupan di masa lanjut usia ya Tuhan, walaupun secara fisik mulai mengalami segala hal yang tentunya mendatangkan kekurangan, tetapi kami sungguh yakin percaya iman mereka semakin kuat, iman mereka semakin berakar, bahkan semakin bertumbuh dan memberi buah. Karena itu keberadaan hidup mereka kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Rumah tangga keluarga masing-masing mereka pun diberkati ya Tuhan. Kehidupan bersama sebagai orang tua dan anak-anak pun tetap ada dalam berkat dan penyertaan kasih setia-Mu. Bahkan segala sesuatu yang mereka lakukan untuk mereka kerjakan di sepanjang hari ini maupun di hari-hari yang akan datang, kami pun taruhkan semuanya ke dalam tangan kasih sayang Tuhan sendiri. Sambil kami pun mau berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya dalam kehidupan bersama di tengah rumah tangga dan keluarga, kami tetap hidup dalam ketulusan, hidup dalam kekudusan dan kesucian, sehingga membangun hidup rumah tangga keluarga Kristen yang sejati. Kami terus berjuang bersama-sama, kami terus melangkah bersama-sama, agar apa yang menjadi tujuan utama dalam menjalani hidup ini, Tuhan perkenankan untuk menjadi bagian kehidupan masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam kebersamaan kami di saat ini, kami pun mau berdoa bersyukur ketika dalam kehidupan bersama sebagai bagian dari NKRI, kami tetap terpelihara dalam rangkulan kasih sayang Tuhan. Karena itu berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, sehingga kehidupan bangsa dan negara ini tetap terjaga, terpelihara dalam rangkulan kasih sayang Tuhan. Dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki, dijauhkan dari segala hal yang mendatangkan keresahan dalam hidup ini. Tuhan akan memberkati mereka yang diberi tanggung jawab untuk memimpin negara ini, sehingga kepemimpinan mereka pun berkenan kepada Tuhan, menjadi pemimpin yang benar-benar berintegritas untuk membangun kehidupan bangsa dan negara ini. Teristimewa bagi kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, ketika kami sudah boleh diberi sosok seorang pemimpin untuk membangun hidup bersama di bumi Prodisa yang kami cintai ini. Kami terus berdoa kepemimpinannya ya Tuhan, kiranya tetap ada dalam genggaman kasih setia Tuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh kedua hamba-Mu dalam tanggung jawab kepemimpinan mereka di bumi Prodisa ini benar-benar sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki ya Tuhan, tetapi bercermin dari kebenaran firman-Mu di saat ini. Biarlah mereka menjadi pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang benar-benar tulus untuk membangun kehidupan kami yang ada di bumi Prodisa ini dari Tinonda sampai Napom Baru. Dijauhkan dari segala hal yang tidak dikehendaki bersama ya Tuhan, tapi biarlah berkat keselamatan daripada-Mu terus menyertai kepemimpinan mereka.
Bahkan kami yang tinggal dan diam di dalamnya, di bumi Paradisa yang kami cintai ini pun tetap diberkati Tuhan, sehingga kami boleh mempraktikkan apa yang Tuhan ingatkan lewat kebenaran firman-Mu di saat ini, untuk menjauhi segala perbuatan jahat dalam menjalani kehidupan bersama untuk membangun kehidupan Paradisa yang kami cintai ini. Sambil kami berdoa, ya Tuhan, kami yang tinggal dan diam di dalamnya, kiranya tetap ada dalam rangkulan kasih sayang Tuhan, sehingga kami terus berjuang bersama, hidup dalam kerukunan dan kedamaian, hidup saling mengasihi satu kepada yang lain, hidup dalam kepedulian satu kepada yang lain, hidup saling topang menopang dan saling mendoakan satu kepada yang lain. Dijauhkan dari pertikaian, perselisihan, amarah dan kebencian, iri hati dan dendam. Tapi biarlah damai sejahtera Tuhan yang akan merangkul kebersamaan kami, sehingga kami boleh hidup dalam kerukunan dan kedamaian, saling menghormati satu kepada yang lain. Karena itu segala keberadaan hidup kami, ya Tuhan, tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kami letakkan ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Bumi yang kami pijak ini pun, ya Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, sehingga bumi yang kami pijak ini terus menghasilkan berkat-berkat yang berlipat-lipat ganda di tengah-tengah pengelolaan bumi Paradisa yang kami cintai ini. Dijauhkanlah dari segala hal yang tidak dikehendaki, ya Tuhan, tetapi biarlah keselamatan daripada-Mu menjadi bagian kehidupan bumi yang kami pijak ini, bahkan kami yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami pun mau berdoa untuk kehidupan hamba-hamba-Mu yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini, baik yang sudah berada di studio maupun mereka yang sudah di lapangan dan mereka yang mempersiapkan diri untuk ada di lembaga penyiaran ini. Mulai dari mereka yang diberi tanggung jawab kepemimpinan mereka sebagai pemimpin yang ada di lembaga ini, Tuhan akan terus memberkati, menganugerahkan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga bercermin dari kebenaran firman-Mu ia menjadi pemimpin yang berintegritas, yang terus setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Diberkati seluruh pegawai, staf yang ada di lembaga ini, ya Tuhan, dalam tupoksi masing-masing mereka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga mereka boleh berkarya, melaksanakan tugas tanggung jawab mereka masing-masing sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan, dan mereka dapat mempertanggungjawabkannya, sehingga itu menjadi sukacita dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Kerjasama yang baik, komunikasi yang saling membangun, akan menjadi kekuatan hamba-hamba-Mu yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini. Dijauhkan dari perselisihan, pertengkaran, amarah dan kebencian, tetapi biarlah damai sejahtera daripada Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka, menjadi bagian kehidupan keluarga dan rumah tangga masing-masing mereka. Diberkati setiap program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini, bahkan sarana prasarana yang terkait di dalamnya tetap diberkati Tuhan, sehingga boleh berfungsi sebagaimana mestinya. Segala sesuatu yang kami lakukan di sepanjang hari ini pun, ya Tuhan, kami hanya mau letakkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dijauhkan kehidupan kami dari segala hal yang tidak dikehendaki bersama, tetapi biarlah berkat keselamatan dan kemujuran daripada Tuhan akan terus menjadi warna kehidupan kami. Ini yang menjadi doa syukur kami, sukacita kami di pagi ini, ya Tuhan. Biarlah semua yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya boleh jadi seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa mengasihi, Tuhan yang senantiasa mengenal setiap orang yang bermohon, meminta kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami kepada-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin.